Oke, malam ini presentasi ya review jurnal kelompok 10. Ya. Oke, silahkan kelompok 10 untuk memulai. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi. selamat malam, selamat malam teman-teman. Selamat berbuka puasa bagi yang telah menjalankan. Pertama-tama, kelompok kami ingin berterima kasih kepada Bu India Sukma Setianingsih yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami sehingga kelompok kami bisa memaparkan hasil diskusi kami tentang review jurnal dan juga teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu review jurnal mengenai pemanfaatan Canva sebagai media promosi kreatif dan inovatif pada era digital. Sebelum itu, anggotanya ada Ira Kirana Laksmi, Maruka Esterliana Otagal, Lintang Koirunisa, dan Anis Kairunisa. Selanjutnya akan kami bahas satu persatu. Next, Maruka. Yang di sini ada variabel penelitian. Variabel X yaitu variabel independen, pemanfaatan Canva sebagai media promosi digital. Yang kedua ada variabel dependen yaitu variabel Y, meliputi kreativitas dan inovasi dalam promosi bisnis, efektivitas promosi dalam meningkatkan daya tarik pelanggan, dan peningkatan pendapatan usaha melalui pemasaran digital. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran. E-commerce menjadi tren yang berkembang pesat, memungkinkan transaksi lebih efisien dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, hal ini juga meningkatkan jumlah kompetitor, sehingga pelaku usaha perlu strategi promosi yang lebih kreatif dan inovatif agar tetap kompetitif. Canva hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha dalam menciptakan materi promosi digital dengan mudah dan menarik. Dengan fitur yang mudah digunakan, Canva dapat membantu bisnis kecil hingga besar dalam mendesain promosi yang profesional tanpa perlu keahlian desain grafis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Canva sebagai alat promosi digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui efektivitas Canva dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam promosi bisnis. Yang kedua, menganalisis peran Canva dalam meningkatkan daya tarik pelanggan melalui desain visual yang menarik. Yang ketiga, mengukur dampak penggunaan Canva terhadap peningkatan pendapatan usaha melalui promosi digital. Ya, selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai landasan teori yang kami dapat dari review jurnal ini. Yang pertama itu era digital dan e-commerce. Menurut Kotler dan Armstrong, e-commerce adalah suatu saluran online yang digunakan oleh pembisnis untuk menjalankan aktivitas bisnis secara digital. Menurut Kalakota dan Winston, menambahkan bahwa e-commerce melibatkan transaksi online dengan metode pembayaran digital, memungkinkan jangkauan pasar lebih luas dan asosiasi bisnis lebih tinggi. Yang kedua, yaitu media promosi dalam bisnis digital. Menurut Hasugian tahun 2018, media promosi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu meningkatkan brand awareness, menarik perhatian pelanggan, menjaga loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, dan menambah nilai produk. Komunikasi visual dalam promosi digital sangat penting karena pelanggan lebih tertarik pada desain yang menarik dan informatif. Yang ketiga, Canva sebagai alat promosi digital.
Canva adalah platform desain grafis yang menyediakan ribuan template gratis yang dapat digunakan untuk promosi bisnis. Mitrovic et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa identitas merek yang kuat dapat dibangun melalui elemen visual seperti warna, logo, dan desain yang unik yang dapat dibuat dengan Canva. Model konseptual dan hipotesis pada penelitian ini, H1, pemanfaatan Canva secara signifikan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam promosi digital. H2, desain promosi yang dibuat dengan Canva memiliki pengaruh positif terhadap daya tarik pelanggan. H3-nya, ada pemanfaatan Canva dalam promosi bisnis berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha. Next. Metode penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif argumentatif yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas Canva dalam promosi digital berdasarkan wawancara dan studi literatur. Next. Sebelumnya, Mar, yang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada data primer dengan data sekunder. Yang data primernya melalui wawancara dengan dua pelaku usaha UMKM yang menerapkan e-commerce dalam pemasaran produk mereka. Yang diwawancara itu ada dua. Yang pertama ada Wahyu Oktiani, yaitu owner usaha Kopilah Berlalu. Yang kedua ada Gede Andri, pemilik usaha tanaman hias. Data sekundernya melalui studi pustaka dari jurnal, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya mengenai Canva dan pemasaran digital. Metode analisis data. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara dan studi literatur untuk mengidentifikasi efektivitas Canva dalam promosi bisnis. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama itu pentingnya promosi dalam bisnis. Kedua narasumber sepakat bahwa promosi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Setelah pandemi, persaingan bisnis semakin ketat sehingga pelaku usaha harus menggunakan strategi promosi yang menarik. Kedua, penggunaan Canva dalam promosi digital. Kedua narasumber menggunakan Canva karena mudah digunakan, cepat, dan menyediakan banyak template gratis. Canva memungkinkan mereka membuat desain promosi profesional tanpa perlu menyewa desainer grafis. Yang ketiga ada keunggulan Canva dalam pemasaran. Menurut Sulistianto, tahun 2020, Canva dapat membantu bisnis menciptakan identitas merek yang lebih kuat melalui desain visual yang menarik. Canva memudahkan pelaku usaha dalam menyesuaikan materi promosi sesuai dengan tren pasar dan preferensi pelanggan. Next. Kesimpulan, penggunaan Canva sebagai media promosi digital terbukti efektif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi promosi bisnis. Desain yang dibuat dengan Canva dapat meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap produk yang dipasarkan. Pemanfaatan Canva dalam promosi digital berkontribusi terhadap meningkatkan pendapatan usaha. Saran pertama bagi pelaku usaha, disarankan untuk lebih memanfaatkan Canva secara maksimal dan mengikuti tren desain terbaru agar promosi lebih menarik.
Kedua, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif untuk mengukur dampak Canva secara lebih spesifik terhadap peningkatan penjualan. Next. Pelajaran yang dapat diambil dari penelitian, yang pertama, adaptasi terhadap teknologi. Bisnis harus terus berinovasi dengan menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan teknologi digital. Kedua, pentingnya visual dalam promosi. Desain promosi yang menarik dapat meningkatkan daya tarik pelanggan dan membangun identitas merek yang kuat. Tiga, efektivitas Canva untuk UMKM. Canva dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam menciptakan materi promosi yang berkualitas tanpa memerlukan biaya besar. Next. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 10, presentasinya bagus sekali ya. Jadi terkait dengan Canva ya, ini untuk desain ya. Untuk desain-desain, kalau teman-teman ingin promosi bisa ngambil desain-desainnya dari Canva ya. Di sana banyak sekali template-nya. Bagus sekali ini presentasinya. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau diskusi di sini terkait dengan Canva, aplikasi Canva. Oh ya teman-teman, untuk UTS nanti, jika teman-teman ingin membuat kreativitas dan inovasi bisnis, bisa teman-teman menggunakan Canva ya teman-teman ya. Misalnya saya pengen desain aja gitu, jualan desain boleh ya teman-teman, jual jasa ya, jasa desain ya, bisa dari Canva ya. Atau kalau teman-teman memiliki bakat atau seni melukis misalnya, atau teman-teman suka menulis cerita misalnya ya, teman-teman bisa ya ide bisnisnya itu membuat buku cerita boleh, cerpen kayak gitu, atau novel boleh ya gitu. Jadi kreativitas itu tidak hanya dalam bentuk produk gitu ya, tapi bisa juga dalam bentuk jasa ya teman-teman ya. Misalnya ada yang suka dandan gitu ya, aku suka sekali kalau dandan gitu ya, bolehlah teman-teman nanti ikut kursus gitu ya, kursus salon, membuka bisnis salon kan bisa ya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan teman-teman itu, istilahnya passion teman-teman tuh apa, teman-teman tuh sukanya apa, senangnya apa, yang penting teman-teman nyaman gitu ya. Kalau bisnis tuh kalau kita nggak nyaman kan menjalankannya juga kita merasa berat ya, tapi kalau kita senang gitu, kita nyaman ya, passion kita di situ, emang keahlian kita di situ, itu kita akan senang menjalankannya gitu ya. Seperti saya ini ngajar ya, saya senang ngajar gitu ya. Uh, jadi walaupun ini pulang kerja capek gitu ya, tapi karena saya senang ngajar ya, ya saya happy aja ngajar gitu, senang gitu, dan saya serius gitu di situ pastinya. Dalam mengajarkan ilmu itu saya serius karena memang saya senang gitu, senang mengajar, the passion saya di situ. Nah gitu ya teman-teman juga. Dan nanti kalau memang teman-teman ingin membuka usaha ya sesuaikan saja dengan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa gitu ya. Nah di situ jadi teman-teman bisa serius di situ ya, untuk membuat kreativitas maupun inovasi dalam usaha. Ya, oke. Kok sudah ditutup? Coba share lagi. Share lagi tadi jurnalnya, belum saya review. Kelompok 10 coba dibuka lagi tadi. Di-share lagi jurnalnya. Ya, di-share lagi ya. Ya, bagus sekali tadi untuk jurnalnya terkait dengan Canva. Coba di-share lagi kelompok 10. Nah, coba dari depan ya kita review bersama ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang tanya, kita review sama-sama ya jurnalnya ya. Belum Bu, bentar lagi diusulkan. Ya, oke. Jangan lama-lama mikirnya, mau nanya aja lah. Tanya apa ya gitu yang mau ditanya. Mas Denis, lagi di jalan apa Mas sudah di rumah?
Ini lagi agak sedikit sibuk sih, Bu. Maaf, Bu. Masih di tempat kerja? Ya seperti itulah, Bu. Ya, oke. Sambil mendengarkan ya. Biasanya saya kok sebelum kuliah tuh menyapa satu-satu lah. Ini kalau jumlahnya 50 mahasiswa, saya nggak sempat nyapa satu-satu ya. Misalnya sebelum mulai saya sapa satu-satu, gimana keadaannya hari ini gitu ya. Tapi ini 50. Sampai mahasiswa saya yang sudah lama, ini Mbak siapa ini? Mbak Ruby, Rubianti, apa kabar nih? Sampai tidak menyapa satu-satu. Ada Mbak Fadila, ini mahasiswa saya semester lalu, sampai nggak sempat nyapa. Banyak ya, yang mau disapa banyak banget, 50-an ya. Jadi maaf ya teman-teman kalau tidak saya sapa satu-satu ya. Gitu, karena mahasiswanya banyak, biasanya kan sekitar 20, 15 itu masih sempat lah ya kita menyapa dulu sebelum dimulai ya. Oke, kita kembali ke jurnal, sini review jurnal ya. Jadi mengapa saya minta teman-teman itu untuk mereview jurnal gitu ya. Karena kan gini ya, ilmu itu tidak hanya didapat dari bangku kuliah saja gitu ya, dari buku-buku gitu ya. Kita bisa mendapatkan ilmu dari jurnal-jurnal ya. Kan di jurnal-jurnal di situ kan hasil-hasil penelitian ya gitu ya, baik penelitian mahasiswa dari skripsi, tesis maupun disertasi gitu ya. Nah, kita belajar di sana. Jadi kita nanti bisa mengambil manfaatnya ya. Apa sih yang mereka tulis di jurnal tersebut? Nah, kita bisa mengambil ilmu dari sana. Nah, untuk review jurnal sini judulnya di sini pemanfaatan Canva sebagai media promosi kreatif dan inovatif pada era digital. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan Canva. Oke, halaman kedua. Next slide berikutnya. Nah, kita review sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya, variabel penelitian. Jadi nanti sekalian teman-teman belajar juga nanti dalam membuat skripsi. Jadi kalau membuat skripsi nanti isinya apa saja ya kurang lebih ini. Isinya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa tergambar. Kira-kira nanti kalau saya membuat skripsi, nanti judul apa sih yang saya ambil? Nah, dari beberapa jurnal yang nanti teman-teman akan sampaikan ya setiap pertemuan, nanti teman-teman bisa ada gambaran gitu. Kira-kira membuat skripsi itu seperti apa ya? Seperti jurnal ini gitu ya. Kalau jurnal ini adalah bisa dari skripsi, bisa dari tesis, bisa dari disertasi ya. Kemudian diringkas sesuai dengan template jurnal, kemudian ditayangkan ya, disubmit di jurnal, nanti dipublish nah gitu ya. Nah, untuk variabel penelitian ini ada variabel independence dan variabel dependent. Nah, variabel independence-nya ini adalah pemanfaatan Canva sebagai media promosi digital, kemudian dependent-nya kreativitas dan inovasi dalam promosi bisnis, efektivitas promosi dalam meningkatkan daya tarik pelanggan, kemudian peningkatan pendapatan usaha melalui pemasaran digital. Nah, ini ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini latar belakangnya ya. Next saja, ini karena ada perkembangan teknologi ya. Jadi kita menggunakan Canva, kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini tujuannya. Jadi apa sih manfaat menggunakan Canva? Ya, tentunya ini ya untuk mengetahui efektivitas Canva dalam meningkatkan kreativitas ya, menganalisis peran Canva, mengukur dampak penggunaan Canva. Jadi seberapa pentingnya si Canva gitu ya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bisnis gitu dan promosinya. Tentunya di sini lebih ke desainnya ya. Jadi situ kan banyak template-template Canva ya teman-teman. Kalau buka Canva itu banyak sekali template-templatenya ya teman-teman. Nanti bisa gunakan ya. Kita tinggal mengganti saja ya, mengganti gambarnya misalnya yang menyesuaikan ya dengan produk teman-teman. Produknya apa nanti ya dimasukkan di situ ya, fotonya ya disesuaikan saja, ada template-nya. Kemudian tulisannya juga apa yang teman-teman inginkan, nanti tinggal mengganti saja, sudah ada template-nya ya. Nanti teman-teman bisa gunakan template-template dari Canva gitu ya, banyak banget di situ ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini landasan teori. Nah, teori ini lanjut aja, ini teori. Oke, next saja Mbak, bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga
Next, jadi nanti teman-teman kalau membuat skripsi nanti juga ada teorinya ya, perlu ya. Jadi skripsi itu adalah menguji teori ya. Teori-teori yang sudah teman-teman dapatkan itu kemudian teman-teman uji ya dengan membuat penelitian. Sudah sesuai belum sih teori gitu dengan kenyataan? Nah, itu teman-teman menguji teori-teori yang sudah teman-teman dapatkan ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, Bob Sadino. Nah, Bob Sadino itu membantah teori bahwa dengan mengeluarkan atau modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya itu nonsen ya, nggak mungkin gitu. Kalau ingin sukses, ingin kaya, usahanya maju gitu ya, mendapatkan untung banyak ya modalnya harus besar gitu. Kalau ingin mendapatkan keuntungan besar, nah itu ternyata Bob Sadino itu membantah teori ekonomi bahwa dengan pengeluaran atau modal sekecil-kecilnya nanti mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya itu nggak mungkin ya. Kalau nggak ada modal banyak mana mungkin kamu memperoleh keuntungan banyak, intinya gitu ya si itu Bapak Bob Sadino. Kalau ingin mendapatkan keuntungan banyak ya modalmu harus besar gitu ya. Itu ya. Jadi dibantah teori ekonomi itu dibantah oleh Bob Sadino. Nah, itu luar biasa. Jadi teman-teman misalkan nanti dalam penelitian ternyata teori itu tidak sesuai. Teori ini ternyata tidak sesuai loh dengan di lapangan. Teman-teman bisa sampaikan di hasil penelitian gitu ya. Karena ilmu sosial itu bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti 1+1 2. Kalau ilmu sosial tidak. Jadi pendapat ahli atau pakar satu dengan pakar yang lain bisa berbeda. Misalnya definisi kreativitas dan inovasi menurut ahli A atau pendapat A gitu, itu berbeda dengan pendapat B. Tapi secara umum itu hampir sama, tapi tidak sama persis tuh enggak, karena ini ilmu sosial bukan ilmu pasti ya gitu ya. Jadi makanya kalau saya ujian itu ujian nih ya bukan tugas ya. Kalau UTS atau UAS saya tuh jarang banget itu memberikan soal sebutkan apa pengertian kreativitas, sebutkan apa pengertian inovasi ya, karena ilmu sosial itu pandangan kita tuh penafsiran kita tuh bisa berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi bukan ilmu pasti, makanya saya tuh lebih suka ke praktek kalau ujian itu ya. Ya, membuat proposal bisnis, kemudian membuat kajian atau review jurnal, saya lebih suka seperti itu gitu. Jadi teman-teman berlatih untuk menganalisa ya, menganalisis gitu ya. Otak kanan, otak kiri dilatih gitu ya. Jadi teman-teman nanti terbiasa untuk menganalisis gitu. Kalau soal ujiannya sebutkan apa yang dimaksud inovasi, sebutkan manfaat inovasi gitu ya. Ya banyak ya teman-teman, tinggal cari di internet banyak ya gitu. Aplikasi-aplikasi pencarian searching banyak sekali ya gitu. ChatGPT dan sebagainya itu banyak banget, teman-teman tinggal cari aja, googling ketemu gitu ya. Namun kalau saya minta untuk menganalisis, membuat ide ataupun kreativitas bisnis, nah itu lain hal ya, teman-teman belajar untuk berpikir, berinovasi, nah gitu, melatih otak kanan, otak kiri sehingga teman-teman nanti pada saat teman-teman terjun ke dunia kerja, teman-teman nanti bisa menjadi karyawan yang benar-benar bisa diandalkan gitu, memiliki kreativitas tinggi gitu ya, tidak hanya kopas aja dari internet, nah gitu, tidak akan sangat berbeda nanti outputnya ya. Oke, sekarang ini adalah hipotesis ya, model konseptual dan hipotesis penelitian. Nah ini ya, ini hipotesis pertama, hipotesis ini adalah dugaan ya teman-teman ya, dugaan sementara oleh si peneliti gitu ya. Jadi peneliti ini membuat dugaan terkait dengan ini. Hipotesis 1, pemanfaatan Canva secara signifikan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam promosi digital. Dugaan atau hipotesis ini ya, ini dibuat tuh sebelum melakukan penelitian ya. Jadi inilah dugaan sementara si peneliti ya, bahwa Canva itu diduga secara signifikan itu akan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam promosi digital ya. Kemudian kalau hipotesis 2, desain promosi yang dibuat dengan Canva memiliki pengaruh positif terhadap daya tarik pelanggan. Ini hipotesis ya, itu dugaan sementara. Kemudian hipotesis 3, pemanfaatan Canva dalam promosi bisnis berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha. Oke, next slide selanjutnya. Jenis penelitian, ini kualitatif, deskriptif, argumentatif, ya kualitatif, deskriptif, kualitatif bukannya kuantitatif nih. Coba Mbak next, kualitatif ya. Coba, oke, slide selanjutnya, data primer, data sekunder.
data pengumpulan data. Oke, lanjut data. Next, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara dan studi literatur untuk menulis Canva dalam promosi. Di sini wawancaranya ke siapa? Dijelaskan nggak Mbak ini di jurnal? Wawancara studi literatur ke siapa? Ada 2. Nah, coba nextnya ke siapa? Sebelumnya kayaknya deh. Yang teknik pengumpulan data. Pemilik usaha kopi. Oh, ini. Pemilik usaha kopi Wahyu Oktaviana dan ini usaha tanaman hias Gede Andri. Oh ya, berarti ini benar kualitatif ya, karena dari wawancara ya. Studi sekunder, studi pustaka dari jurnal Atrika Ilmiah. Oke ya, Canva dan masa digital ya. Oke, benar. Jadi ada 2 respondennya ya ini ya. Oke, next, benar ini kualitatif ya, karena dari wawancara ya. Di analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara dan studi literatur. Ya, oke, betul ini jurnalnya ya. Oke, next. Nah, ini hasil penelitian. Nah, ini hasilnya ya. Ya, jadi di depan kan ada hipotesis. Nah, kalau hipotesisnya 3, hasil penelitiannya 3. Tadi 3 kan ya. Hasil penelitiannya harus 3. Jadi disesuaikan ya. Jadi kalau hasil penelitian ini adalah jawaban ya. Jawaban dari hipotesis tadi ya. Nah, apakah benar tadi dugaan sementara tadi? Nah, kita lihat di hasil penelitian ini ya. Nah, ini ternyata promosi penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Nah, ini ya. Pentingnya promosi dalam bisnis, kemudian penggunaan Canva dalam promosi digital. Nah, ini jadi kedua narasumber menggunakan Canva karena mudah digunakan, cepat, dan menyediakan banyak template gratis. Canva memungkinkan membuat desain promosi profesional tanpa perlu menyewa desainer grafis ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan Canva dalam pemasaran. Hasil penelitian. Kenapa hasil penelitiannya ini di sini dimasukkan lagi teori ya? Canva memudahkan pelaku usaha dalam menyesuaikan materi promosi sesuai dengan tren pasar dan preferensi pelanggan ya. Harusnya ini di landasan teori, jadi tidak dimasukkan teori lagi di sini harusnya ya hasil penelitiannya ya, karena sudah ada di depan tadi ya landasan teori. Jadi di sini ini cuma kita review aja jurnalnya gitu ya, review jurnal ya gitu ya. Nah, seharusnya di sini untuk landasan teori itu di depan ya, karena ada landasan teorinya. Kalau di hasil penelitian itu adalah kesimpulan ya, ataupun hasil dari penelitiannya itu apa gitu. Jadi tidak masukkan teori lagi di sini harusnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini penggunaan Canva sebagai media promosi digital terbukti efektif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi promosi. Ini kesimpulannya ya. Nah, oke, desain yang dibuat dengan Canva dapat meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap produk yang dipasarkan. Pemanfaatan Canva dalam promosi digital berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha. Oke. Oke, jadi hipotesis 1, 2, 3 ini diterima ya gitu. Jadi benar ya bahwa Canva itu terbukti ya sebagai media promosi ya. Nah, itu ya. Di sini karena tersedia beberapa fitur ya ataupun template-template untuk desain gitu. Jadi lebih mudah ya untuk mendesain promosi produknya ya, karena di situ sudah banyak digunakan disediakan desain-desain ataupun template-template ya untuk membuat desain ya. Oke, untuk next sudah selesai ya ini ya. Pelajarannya yang dapat diambil. Oke, ini tadi sudah dibacakan ya teman-teman ya. Oke, jadi pada intinya ya, untuk membuat desain promosi ya, promosi suatu produk, teman-teman bisa menggunakan Canva ya, karena di Canva itu sudah disediakan template-template yang dapat membantu untuk membuat desain-desain untuk mempromosikan produknya ya. Banyak pilihannya ya teman-teman ya. Nanti bisa silahkan buka Canva dan mencoba ya, mencoba untuk desain Canva ya.
Oke, terima kasih kelompok 10 ya. Kita sudah mereview jurnal ya terkait Canva ya sebagai media untuk promosi ya, kreativitas dan inovasi ya menggunakan Canva. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 10. Terima kasih kelompok 10 ya. Presentasinya bagus sekali ya. Oke, untuk next berikutnya untuk minggu depan nanti kelompok 1 ya presentasi. Ya, oke, terima kasih kelompok 10 ya.